Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Riyadi dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 0514580032. Saya akan mengerjakan tugas 2 program studi pemrograman berbasis desktop. Nah, selanjutnya untuk penjelasan dari program yang sudah dibuat. Kalian tinggal buka running, sebelum running, penjelasan untuk program yang dibuat. Ini terdapat objek kelas, yang dimana objek kelas ini berguna untuk menjadi struktur dasar untuk penyimpanan berbagai menu. Nah, di objek kelas ini terdapat 3 variabel. Yang pertama ada variabel nama. Di sini bertipe string. Lalu ada variabel harga yang bertipe init, dan ada variabel kategori yang bertipe string juga. Nah, lalu di bawahnya ada konstruktor ini, yang dimana konstruktor ini berguna untuk memanggil objek yang sudah dibuat dan untuk menambahkan nilai variabel. Di sini terdapat variabel yang sudah dibuat sebelumnya di objek kelas menu, seperti nama, harga, dan kategori. Lalu di bawahnya terdapat program itu sendiri, yaitu restoran F. Di sini terdapat program bernama scanner input, new scanner system in, yang ini berguna untuk membuat si user atau pengguna bisa melakukan input ke dalam program itu. Lalu di sini terdapat program bernama daftar menu yang ditambahkan dengan objek menu itu sendiri. Sekarang objek menu itu bertipe array, yang dimana objek menu ditambah variabel menu yang bertipe array, di dalamnya bisa mencakup 100 nilai. Lalu di bawahnya ada jumlah menu yang bertipe init. Di sini masih 0 karena nanti akan terisi sendirinya apabila sudah menjalankan program restoran app ini. Dan di sini juga terdapat label pesanan yang bertipe string dan juga terdapat array di dalamnya.
Ini untuk variabel pesanan ini karena terdapat tipe array bisa mencakup 100 nilai. Di bawah juga terdapat jumlah pesanan, sama di sini juga sudah menjadi array, dan di bawahnya terdapat jumlah item pesanan. Juga sama seperti jumlah menu yang akan terisi apabila sudah menjalankan program. Nah, selanjutnya di sini terdapat public static void main yang dimana isinya terdapat menu awal dari restoran.exe yang nantinya bisa diubah-ubah apabila sudah menjalankan program ini. Nah, di sini juga di bawahnya dapat kelas menu utama. Di sini berguna untuk menampilkan menu utama dari aplikasi. Lalu di bawahnya juga terdapat pilihan-pilihan yang nanti bisa diinteraksi oleh user apabila program sudah dijalankan. Ini terdapat interaksi, pemesanan, pengelolaan menu restoran, dan yang ketiga keluar. Nah, di sini terdapat program bernama Switch, dan dalamnya terdapat nilai pilih. Nah, di sini terdapat case pertama, menu pemesanan, break. Case kedua, menu kelola, break. Case ketiga, nilai. Ini terdapat tulisan, terima kasih telah menggunakan aplikasi restoran. Bawahnya ada return. Nah, di sini masih tuh berhubungan apabila program sudah dijalankan. Di sini terdapat pilihan menu. Jika mengetik 1, maka program akan masuk ke menu pesanan. Dan jika mengetik 2, maka program akan memasuki menu kelola ini. Nah, jika mengetik 3, maka program akan menghasilkan output seperti ini. Lalu akan dikembalikan lagi ke output dari aplikasi restoran ini. Nah, jika memilih selain ketiga angka di atas, maka program akan mengeluarkan output seperti ini, yaitu pilihan tidak valid. Nah, selanjutnya menu pemesanan. Di sini di bawahnya terdapat variabel bernama jumlah item pesanan. Di sini masih unknown. Nanti akan berisi apabila program sudah dijalankan. Sama seperti jumlah
item pesanan, jumlah menu. Di sini terdapat perulangan, dan di bawahnya terdapat tampilan menu. Di sini tampilan menu berguna untuk menampilkan menu makanan atau minuman agar bisa tahu daftar yang tersedia. Nah, ini masih lanjutan dari program yang ini. Apabila pengguna mengetik satu, yaitu menu pesanan, lalu program akan menampilkan tampilan menu, yaitu masukkan nama menu. Jika sudah selesai, maka ketik selesai. Nah, di bawahnya terdapat if. Jika user mengetikkan selesai, maka program akan berhenti. Di bawahnya terdapat kelas objek menu dan M. Program ini berguna untuk mencari menu berdasarkan nama. Apabila menu tidak ditemukan, maka menu tidak akan ditemukan. Outputnya ini. Dan jika menu ditemukan, maka program akan lanjut ke program selanjutnya, yaitu masukkan jumlah. Di sini terdapat variabel init, variabel jumlah bertipe init. Ini merupakan lanjutan dari program masukkan jumlah ini. Output jumlah ini yang akan ditampilkan di layar, di terminal apabila sudah dijalankan. Nah, di sini terdapat penyimpanan pesanan. Jadi pesanan, jumlah item pesanan sama dengan menu dipilih. Bawahnya terdapat jumlah pesanan, jumlah item pesanan sama dengan jumlah. Ini jumlah item pesanan. Lalu tinggal melakukan cetak struk. Di sini cetak struk terdapat variabel subtotal yang bertipe init dan juga total minuman yang bertipe init. Ini masih 0 dua-duanya karena nanti akan diisi oleh user atau tambahan dari program bagi subtotal ini. Setelah itu ada for init, jumlah pesanan. Nah, di sini terdapat ulangan for. Di sini for ini berguna untuk menambah jumlah pesanan pelanggan. Setiap proses pesanan pelanggan akan diproses secara satu persatu. Selanjutnya ada cetak struk. Nah, di sini sudah dibuat programnya setipe cetak struk. Yang di bawahnya terdapat variabel bernama subtotal yang bertipe init dan juga total minuman bertipe init. Di sini keduanya nilainya sama dengan 0 untuk sub
total sendiri akan diisi otomatis oleh program apabila pengguna sudah memasukkan pesanannya nanti setelah program dijalankan. Lalu di bawahnya terdapat pelulangan for. Di sini for ini berguna untuk menambah jumlah pesanan pelanggan. Lalu di sini juga for berguna untuk memprosesan setiap pesanan satu persatu seperti ini. Di sini terdapat pesanan, variabel pesanan dikali jumlah pesanan sama dengan total per item. Nah, di bawahnya di sini terdapat if m kategori equal ignore case. Di sini yang berarti program ini berguna untuk mengambil menu berdasarkan minuman. Kita di sini juga dapat program untuk menambahkan jumlah pesanan dari minuman itu sendiri. Nah, lalu ini merupakan outputan yang nanti akan dihasilkan oleh subtotal. Di bawahnya terdapat variabel pajak karena diperintahkan untuk pajak 10%. Maka di sini subtotal dari pesanan akan dikali 0,1 yaitu dari pajak. Maka output yang dihasilkan nanti akan terlihat di program. Lalu di bawahnya terdapat variabel service. Nah, ini untuk biaya servisnya 20.000. Lalu ada diskon sama dengan 0 dan promo sama dengan 0. Variabel ini bertipe init dan nilainya 0, masih 0. Lalu di bawahnya terdapat program untuk diskon 10% jika pesanan lebih dari 100.000. Dan di bawahnya juga terdapat promo beli satu gratis satu minuman dengan menggunakan program if dan juga perulangan for. Nah, di sini terdapat total, variabel total yang bertipe init, yang di dalamnya terdapat nilai subtotal ditambah pajak ditambah servis dikurangi diskon dan juga promo. Nanti output yang dihasilkan itu total bayar RP total. Nah, di sini ada menu kelola. Di sini menggunakan while sama seperti yang sebelumnya. Dan di sini terdapat menu kelola restoran sama menggunakan switch. Case pertama, jika user memilih satu, maka akan kelola tambah menu, akan menambah menu. Lalu jika user memilih dua, yang kedua ini, maka program akan menjalankan mengubah harga dari menu yang sudah ada maupun yang baru. Lalu jika user memilih tiga, maka
program akan menjalankan pola hapus menu. Dan jika user memilih 4, maka program akan kembali ke program awal. Di sini adalah program tambah menu. Di sini terdapat variabel nama bertipe string. Di sini juga terdapat input next slide yang nantinya akan berguna untuk proses inputan dari user. Di sini juga terdapat program if. Jika user mengetik selesai, maka program akan selesai. Ini merupakan proses untuk tambahan menu. Terdapat variabel harga bertipe ini. Selanjutnya ada ubah harga menu. Ini merupakan kelanjutan jika user memilih case kedua atau memilih nomor 2. Di dalamnya terdapat variabel nama. Selanjutnya menu M cari menu yang nantinya akan menampilkan menu berdasarkan kategori nama. Lalu di sini juga terdapat program apabila user sudah yakin dengan perubahan untuk harga menu, maka user tinggal memasukkan kata ya atau tidak. Nah, jika user memilih ya, maka program akan lanjutkan ke program if ini. Yang di dalamnya terdapat variabel harga baru. Jika harga berhasil ditambahkan, maka program akan menampilkan harga menu berhasil diperbarui. Jika tidak, maka perubahan dibatalkan. Lalu di sini terdapat hapus menu. Jika user memilih case ketiga atau nomor 3, maka akan lanjut ke program hapus menu. Juga sama seperti program tambah harga, cuman bedanya di sini jika berbeda di sistem out lainnya. Di sini masukkan nama menu yang dihapus. Jika ya, maka program akan lanjut ke programmer for ini. Lalu jika tidak, maka program akan kembali ke case ini. Nah, jika user salah memasukkan nama menu, maka program akan menampilkan menu tidak ditemukan. Nah, di bawahnya terdapat static voice tambah menu. Di sini terdapat variabel nama, harga, dan juga kategori. Di sini berguna untuk menambah menu baru. Lalu ini terdapat tampilan menu. Di sini merupakan tampilan menu untuk setiap
daftar menu, nama, dan harga. Nantinya akan terlihat apabila program sudah dijalankan. Selanjutnya tinggal menjalankan program. Nah, ini merupakan outputan dari menu utama. Yang dalamnya terdapat pemesanan, mulai menu restoran, dan juga keluar. Dari sini program yang digunakan adalah switch pilih, di mana jika memilih satu, yaitu pemesanan, maka program akan lanjut ke pemesanan. Coba untuk menggunakan memilih satu. Nah, jika memilih satu, maka dilanjutkan ke daftar menu. Ini merupakan output yang dihasilkan dari daftar menu yang ini. Tinggal masukkan jumlah menu, nama menu. Nah, ini telah inputan yang diberikan oleh user seperti yang ini di menu pemesanan. Di sini saya masukkan nasi goreng, lalu masukkan jumlah, dan lalu makanan yang lain juga, dan untuk terakhirnya masukkan nama menu, ketik selesai untuk selesai. Dan saya mengetikkan selesai, maka program akan menampilkan struk pesanan. Nah, selanjutnya coba untuk pengelolaan menu restoran. Ini mencoba pertama untuk menambah menu baru, masukkan nama menu baru, misalkan harganya Nah, saya sudah melakukan tambah menu, yaitu menu pertama cireng dengan harga 5.000 dan berkategori makanan, lalu STP berharga 2.000 yang bertipe minuman. Kita tinggal cek untuk pertama pesanan. Nah, di sini sudah terisi menu baru, yaitu cireng dan juga STP gula batu. Selanjutnya mengubah harga. Jadi saya akan mengubah harga dari nasi goreng. Nah, di sini saya sudah mengubah harga dari nasi goreng yang asalnya 25.000 menjadi 15.000. Untuk hasilnya tinggal dicek di menu pesanan.
Dan untuk nasi goreng sekarang harganya 15.000, sudah berhasil diubah untuk harga dari nasi goreng. Selanjutnya tinggal menghapus menu. Ini tinggal masukkan nama menu yang ingin dihapus. Ini menghapus coklat. Oke, untuk menu berhasil dihapus. Tinggal dilihat ditambah di menu pesanan. Nah, di sini sudah tidak ada untuk nama minuman susu coklat. Lalu tinggal yang tinggal keluar. Nah, di sini apabila mengetik 3, maka output yang dihasilkan terima kasih telah menggunakan aplikasi restoran. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi jika saya melakukan input yang tidak sesuai? Misalkan di sini terdapat menu makanan, saya akan menginputkan nama makanan yang tidak ada di daftar menu. Nah, di sini apabila salah menginputkan nama makanan yang sudah ada pada daftar menu, maka program itu sendiri akan menampilkan output menu tidak ditemukan. Coba lagi, maka program akan kembali ke daftar menu makanan. Lalu perintah selanjutnya ini adalah program yang untuk ditampilkan untuk aplikasi restoran ini sendiri. Untuk program yang ditampilkan untuk pengguna yaitu untuk nomor 1 yaitu pemesanan, dan untuk si pemilik yaitu memilih nomor 2 yaitu pengelolaan menu restoran. Dan di dalamnya terdapat menu kelola restoran, tambah menu, ubah harga, dan hapus menu.